Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isah Nuryanti, Eskepnes, akan mempresentasikan laporan orientasi P3K pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K RSUD Walet di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Di sini aparatur sipil negara mempunyai peran penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, peradaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat adil dan merata. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sendiri adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. P3K ini sebagai jawaban dari kebutuhan pemerintah yang mendesak akan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Orientasi P3K adalah suatu kegiatan untuk memberikan informasi dan pengetahuan serta pengarahan yang berhubungan dengan situasi dan kondisi pendidikan di wilayah Kabupaten Cirebon serta bimbingan untuk mempersiapkan tenaga pendidik yang handal dan profesional. Rumah sakit sendiri merupakan salah satu sarana upaya kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sedangkan pelayanan keperawatan merupakan subsistem dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit yang sudah pasti punya kepentingan untuk menjaga mutu pelayanan. Terlebih lagi, pelayanan keperawatan sering dijadikan tolak ukur citra sebuah rumah sakit di mata masyarakat. Proses manajemen keperawatan dilaksanakan melalui tahap-tahap yaitu pengkajian, kajian situasional, perencanaan, strategi, dan operasional, implementasi, dan evaluasi. Dalam hal ini, seorang manajer keperawatan dituntut untuk melaksanakan suatu proses yang meliputi 4 fungsi utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan kontrol agar dapat memberikan asuhan keperawatan yang efektif dan efisien mungkin bagi pasien dan keluarganya. Penulis menjalankan tugas di RSUD Walet di ruangan Dahlia 2 sebagai perawat pelaksana. Di dalam melaksanakan tugas masih menemukan permasalahan infeksi nosokomial. Oleh sebab itu, penulis akan mengangkat permasalahan infeksi nosokomial sebagai isu yang harus ditindaklanjuti dengan hasil yang optimal. Infeksi nosokomial sendiri adalah infeksi yang terjadi di lingkungan rumah sakit. Seseorang dikatakan mengalami infeksi nosokomial jika infeksinya terjadi ketika sedang berada atau menjalani perawatan di rumah sakit. Infeksi nosokomial bisa terjadi pada pasien, perawat, dokter, serta pekerja atau pengunjung rumah sakit. Beberapa contoh penyakit yang dapat terjadi akibat infeksi nosokomial adalah infeksi aliran darah, pneumonia, infeksi saluran kemih (ISK), dan infeksi luka operasi atau ILD. Di sini maksud dan tujuannya yaitu berdasarkan latar belakang orientasi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja Kabupaten Cirebon tahun 2024, yaitu pengenalan tugas dan fungsi aparatur sipil negara. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan. Yang ketiga, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara yang berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintahan di unit kerjanya. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan di fasilitas layanan kesehatan. Dan yang kelima, melindungi sumber daya manusia, kesehatan pasien, dan masyarakat dari penyakit infeksi yang terkait pelayanan kesehatan. Sedangkan visi dan misi Kabupaten Cirebon yaitu visinya terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Sedangkan misinya yaitu yang pertama, Kabupaten Cirebon berbudaya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Yang kedua, Kabupaten Cirebon sejahtera,
meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kesehatan dan ekonomi. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon agamis, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, satuan, dan beretika. Yang keempat, Kabupaten Cirebon maju, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah. Dan yang kelima, Kabupaten Cirebon aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Dasar hukumnya yaitu ada pada Perbup nomor 1 tahun 2022 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Cirebon. Dan yang kedua Perbup nomor 6 tahun 2022 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kesehatan. Adapun struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon diantaranya Kepala Dinas, Sekretaris Daerah, Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi kelompok jabatan fungsional, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, membawahi kelompok jabatan fungsional, Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi kelompokan jabatan fungsional, dan Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi kelompok jabatan fungsional dan UPTD. Adapun manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K ada berdasarkan dasar hukumnya sudah terlambat. Kemudian manajemen P3K di sini sudah ada tupoksi P3 sama rencana hasil kerja P3K serta kesimpulannya yaitu evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan orientasi. Yang pertama, kita petugas mampu memahami visi misi, tata nilai, kebijakan, program, dan kegiatan rumah sakit. Yang kedua, petugas mampu dan memahami proses pelayanan rumah sakit. Dan yang ketiga, petugas mampu dan memahami uraian tugas pokok dan fungsinya. Yang keempat, petugas mampu dan memahami tugas sebagai pelaksana. Di sini saya berhubungan karena laporan saya tentang infeksi nosokomial, maka saya mengangkat tentang edukasi cuci tangan. Itu 6 langkah edukasi cuci tangan dengan hand rub. Edukasi cuci tangan sendiri bisa menggunakan hand rub ataupun hand wash dengan air mengalir. Cuci tangan ini dilakukan pada saat kita sebelum kontak dengan pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik. Yang ketiga, sebelum terkena cairan tubuh pasien. Keempat, setelah kontak dengan pasien. Dan yang kelima, setelah kontak dengan lingkungan pasien. Adapun langkah kebersihan tangan menurut pedoman WHO tahun 2009 yaitu yang pertama, letakkan cairan antiseptik, sabun pada telapak tangan dan gosok. Yang kedua, gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan dan telapak tangan. Yang keempat, gosok buku-buku jari tangan. Dan yang kelima, gosok kedua ibu jari secara bergantian. Dan yang keenam, gosok ujung jari tangan bergantian. Di sini saya memberikan video tentang edukasi cuci tangan ketika saya sedang bekerja di rumah sakit, yaitu di ruangan Dahlia. Berikut videonya. Kayak gini, nah ini gunanya buat cuci tangan ya. Enggak, ibu bisa ambil dan scrubnya kalau nggak dari sini. Ya. Ini langkahnya yang pertama ya. Yang kedua punggung. Yang ketiga sela-sela. Yang keempat ininya 5 jari. Nah, ini 6 ini. Ya. Udah semua? Ya. Itu ya, setiap kalau mau melakukan aktivitas atau apapun di sini kita perlu cuci tangan dan sesudahnya. Ya, Bu, terima kasih ya. Nah, sebelum sama sesudah. Iya. Ya. Ya. Ya, berikut adalah videonya. Sekian pemaparan presentasi saya
Ihsan Nuryanti. Sekian, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gini, nah ini gunanya buat cuci tangan ya. Enggak ibu bisa ambil